Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. Hujan badai, 7 unit rumah di Padang Pariaman rusak ditimpa pohon tumbang. Operasi Patuh Singgalang menyasar pengendara yang tak membayar pajak kendaraannya. Masa pengenalan lingkungan sekolah hari kedua, Jaksa beri pengenalan hukum. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, bagi peserta didik baru di SMP Negeri 25 Padang, menghadirkan narasumber dari instansi penegak hukum Kejaksaan Negeri Padang pada Selasa pagi. Seluruh pelajar baru dikumpulkan di halaman sekolah yang beralamat di Lolong Belanti Padang tersebut. Kasipidum Kejari Padang, Budi Sastra, berkenan menjadi pembicara dengan menyampaikan materi tentang nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, bahaya narkoba, pemahaman hukum, serta bahaya tawuran. Materi dikemas secara interaktif, sehingga para pelajar antusias mengikuti sesi tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan pembagian hadiah yang menarik bagi pelajar yang berani menjawab pertanyaan dari para narasumber. Kejari Padang aktif melakukan edukasi di sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman kepada pelajar tentang berbagai hal yang dapat menghambat tercapainya cita-cita mereka, seperti tawuran, balap liar, perundungan, dan dampak bermedia sosial. Bang, pagi ini kita memberikan pencerahan di murid SMP 25 Kota Padang mengenai tentang kenakalan anak yang dilarang terhadap anak, seperti melakukan pencurian, balapan liar, untuk mengenal narkotika. Itu yang disampaikan materi tadi, Bang. Anak-anak kita nih, Bang, bisa belajar dengan baik, terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum. Sementara itu, pihak sekolah selalu melakukan pengawasan ketat terhadap peserta didik di sekolahnya. Hingga kini, belum ada pelajar di SMP Negeri 25 yang terlibat tawuran. Jadi kami di sekolah ini menjadikan kegiatan-kegiatan positif sehingga tidak terpikir lagi oleh anak untuk kegiatan negatif lainnya. Total murid di sini 768. Khusus untuk anak kelas 1 ini berapa rombel, Bu? Kalau rombelnya 8, jadi ada 256. Jadi satu rombelnya ada 32 anak. Selain menghadirkan pegawai kejaksaan, sekolah ini juga menghadirkan Kabid Humas Polda Sumbar untuk memberikan materi terkait pencegahan kriminalitas di kalangan remaja. Robiham melaporkan dari Padang. Personil polisi gabungan dari tim Klewang dan Satres Narkoba Polresta Padang menangkap seorang pria yang bernama Edrimon di pinggir jalan di kawasan Paraklaweh, Kecamatan Lubuk Pegalung, pinggiran Kota Padang pada Minggu malam. Melihat kedatangan polisi, Edrimon membuang barang bukti 1 paket sabu-sabu ke selokan. Namun upayanya agar tidak mengantongi saat ditangkap berakhir sia-sia karena polisi melihat aksinya dan menemukan sabu-sabu yang dibuangnya itu. Polisi sengaja datang ke Paraklaweh saat melakukan patroli antisipasi balap liar dan tawuran. Karena berdasarkan laporan masyarakat, tersangka sering mengedarkan sabu-sabu di kawasan itu. Setelah diinterogasi, pelaku mengaku masih menyimpan barang bukti lain di rumahnya yang tak jauh dari lokasi penangkapan. Petugas pun melanjutkan pengembangan ke rumah pelaku. Benar saja, setelah digeledah petugas dan disaksikan pihak keluarga dan ketua RT setempat, 3 paket sabu-sabu berikut dengan sebuah timbangan digital yang disimpan pelaku dalam tas hitam ditemukan dan kemudian disita polisi. Keberadaan timbangan digital ini semakin menguatkan dugaan polisi jika Edrimon adalah seorang pengedar sabu-sabu. Edrimon dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Menurut catatan polisi, pelaku adalah seorang residivis dalam kasus yang sama yang belum lama keluar dari penjara.
langsung tersangka diamankan oleh tim kita di pinggir jalan. Setelah diamankan, berhasil ditemukan 1 paket narkotika jenis sabu. Bahwa tersangka mengakui masih menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu di rumah. Didampingi oleh ketua RT dan warga setempat, kita lakukan penggeledahan. Alhamdulillah, betul di rumah kita temukan lagi ada 3 paket narkotika jenis sabu dan alat timbang juga. Ini pelaku adalah residivis. Dari barang bukti yang kita aman, yang kita sita, memang betul si tersangka ini betul mengedarkan narkotika tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Residivis kembali ditangkap menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Dalam banyak kasus penangkapan, umumnya residivis kasus narkoba selalu mengulang perbuatannya usai bebas dari penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Anggota Satreskrim Polresta Padang menangkap Mahfud di rumahnya di kawasan Tanjung Aur, Kecamatan Padang Timur pada Senin malam. Mahfud ditangkap karena membuat laporan palsu ke kantor polisi beberapa hari sebelumnya. Laporan dibuatnya adalah dirinya menjadi korban begal di kawasan Ujung Tanah. Sepeda motornya dibawa kabur pelaku begal. Namun setelah polisi melakukan penyelidikan, akhirnya terungkap bahwa laporan tersebut palsu. Tidak ada kasus pembegalan di daerah itu seperti yang dilaporkan Mahfud. Setelah didesak, Mahfud akhirnya mengakui dirinya membuat laporan palsu usai menggadaikan sepeda motornya seharga 2 juta rupiah. Uang gadai untuk memenuhi nafsunya bermain judi daring. Aksi nekat pelaku membuat laporan palsu itu hanya untuk mengelabui istrinya. Pelaku akhirnya dibawa polisi ke Mapolresta Padang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Selain pelaku, petugas ikut menyita barang bukti, sebuah sepeda motor, dan 2 buah telepon genggam milik pelaku. Seolah-olah si pelaku menjadi korban begal, tepatnya di belakang UPI, Kecamatan Lubeng. Jadi untuk modus pelaku sendiri membuat laporan karena takut ketahuan sama istri pelaku bahwa motor tersebut telah digadaikan sebesar lebih kurang 2 juta rupiah. Dan uang hasil tersebut habis oleh pelaku karena bermain judol. Mahfud dijerat dengan pasal 220 KUHP tentang laporan palsu atau pengaduan palsu kepada pihak berwajib dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun 4 bulan penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ruri Putra Ananda dan tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Baso bali awak bisuan.